إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya seagung-agung nikmat di atas dunia ini adalah nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia nikmat yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar daripada nikmatul Islam, nikmat hidayah di atas sunnah dan berada di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia adalah nikmat yang paling besar, berarti akan ada ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang bisa menggoyah nikmat yang paling tinggi tersebut. Sehingga seseorang ketika dia telah mengenal nikmat tersebut dan menggapai nikmat tersebut, tidak akan ada yang menjamin dia itu tegar dan kokoh di atas nikmat hidayah tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Dalam surah An-Nahl Allah mengatakan sesungguhnya kaki itu akan tergelincir setelah dia tegak atau setelah dia kokoh. Artinya bisa saja iman itu akan tergelincir setelah dia kokoh, bisa saja dia sunnah tersebut akan tergelincir setelah dia kokoh. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadisnya yang dibawakan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu an, bahwasanya Abdullah bin Amr bin al-As pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'in min asabi'ir rahman kaqalbin wahidin yusarrifu kaifa yasha." Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika." Rawahu Muslim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya hati anak Adam itu semuanya berada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala, bagaikan yaitu hati-hati tersebut yaitu bagaikan Allah Subhanahu wa taala membolak-balik satu hati, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan terus-menerus membolak-baliknya dengan kehendaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati manusia, teguhkanlah hati kami ini di atas ketaatan kepadamu.
Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, begitu besarnya ujian ketakwaan, ujian di atas hidayah ini, maka berarti hendaknya kita memiliki upaya dan usaha untuk istiqamah di atas hidayah tersebut. Terutama kita yang telah mengenal Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam khutbah ini kami akan menyampaikan beberapa di antara upaya untuk menjaga diri kita untuk senantiasa thabat di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu menjaga keikhlasan dan selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, serta tidak mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan, maka bagi merekalah keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu menyatukan antara ilmu dan amalan. Jangan sampai orang-orang yang telah berilmu merasa cukup dengan ilmu yang ada pada dirinya, lalu mereka tidak menuntut ilmu lagi. Ketahuilah, kewajiban menuntut ilmu itu bagi semua orang, bukan dari kalangan orang awam saja. Bahkan orang-orang yang alim jauh lebih butuh kepada ilmu daripada orang-orang yang tidak mengetahui. Karena jika orang yang alim tidak mengetahui tentang sesuatu, akibatnya akan menyeluruh bagi orang-orang yang awam lantaran kebodohan yang diajarkan oleh orang yang alim tersebut. Sebagaimana Sufyan bin Uyainah beliau ditanya, siapakah yang lebih membutuhkan kepada ilmu? Mana manusia yang lebih membutuhkan kepada ilmu? Maka beliau menjawab, ya, sesungguhnya yang lebih membutuhkan ilmu adalah orang yang alim di kalangan kita. Adapun jika orang yang alim ini bersalah, maka kesalahannya itu akan fatal terhadap orang-orang yang awam. Makanya dia lebih butuh kepada ilmu. Oleh karena itu, Nabi SAW jadikan tanda-tanda kebaikan pada orang yang diberikan pemahaman terhadap ilmu agama. Sebagaimana yang sering kita dengarkan dari hadis Nabi SAW, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia paham terhadap agama Islam ini. Di sisi lain, hendaknya ilmu disambut dengan amalan. Ilmu tidak akan bermanfaat jika belum atau tidak diamalkan. Orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya, merekalah orang-orang yang serupa dengan orang-orang Yahudi. Sedangkan semangat beramal saja tanpa ilmu, merekalah orang-orang yang menyerupakan diri mereka dengan orang-orang Nasara. Seorang akan dikatakan berada di atas hidayah jika dia telah mengamalkan ilmu yang ia ketahui, dan begitu pula sebaliknya. Kemudian yang ketiga, memperhatikan dengan baik bagaimana agar amalan-amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berusaha supaya apa yang menjadi amal dan ibadah telah terpenuhi syarat-syarat diterimanya amalan, yaitu ikhlas dan mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebatas beramal atau semangat beramal, karena bisa saja seorang telah tepat dalam amalannya atau mutaba'ahnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi justru dia tidak terasa sedang berada dalam riya, sum'ah, cinta popularitas, harta dunia dan yang lain-lain. Betapa sering kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang manusia yang pertama-tama akan diadili nanti pada hari kiamat. Mereka adalah orang yang telah dapat atau orang yang telah tepat amalannya dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi karena keikhlasan atau niat yang rusak, akhirnya amalan mereka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, justru mereka dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian yang keempat,
menjaga dan memperhatikan keselamatan diri sendiri dan keluarga. Bukan berarti tidak amar ma'ruf nahi mungkar terhadap orang lain, akan tetapi kewajiban terhadap diri sendiri dan keluarga jauh lebih wajib dibandingkan dengan orang lain. Karena setiap orang akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya nanti di hari kiamat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi," muttafaqun alaih. Nabi mengatakan, bukankah setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memberi peringatan juga kepada keluarga dan karib kerabatnya. Allah katakan, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Wahai Muhammad, berikanlah peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat. Kemudian yang kelima, yaitu janganlah bangga atau tidak boleh bangga terhadap apa yang telah kita lakukan dan apa yang kita korbankan di dalam Islam ini. Orang-orang soleh dahulu selalu merasa khawatir terhadap apa yang telah mereka lakukan, takut dan khawatir jangan-jangan apa yang telah ia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka telah berusaha memenuhi syarat-syaratnya, ketahuilah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam adalah orang yang dikenal dengan tauhid dan keikhlasannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang beliau tatkala selesai membangun pondasi Ka'bah, "Wa id yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim." Allah mengatakan ketika Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan pondasi daripada Ka'bah Baitullah, beliau lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Siapa kira-kira yang memerintahkan Nabi Allah Ibrahim? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Ataukah siapa yang meragukan akan keikhlasan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail? Tidak ada. Namun kehusyuan serta ketunduan serta khawatirnya Nabi Allah Ibrahim jangan-jangan tidak diterima, makanya beliau tetap berdoa kepada Allah supaya diterima amal solehnya tersebut. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha pernah memperdengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ayat yang mengatakan, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un." Dalam surah Al-Mu'minun ayat 61. Dan mereka-mereka yang memberikan apa yang telah mereka berikan daripada sedekah dengan hati yang penuh rasa takut, karena mereka itu mengetahui bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah bertanya, "Huwallazi yasriqu wa yazni wa yashrabul khamr wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla?" Wahai Nabi, apakah orang-orang yang dikatakan dalam ayat itu orang-orang yang suka mencuri, berzina, minum minuman keras, serta mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi SAW mengatakan, la ya binta Abi Bakar, ya binta Siddiq, tidak wahai anaknya Abu Bakar, walakinnahum alladhina yusalluna wa yasumun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Akan tetapi mereka itu adalah orang-orang yang gemar salat, orang-orang yang gemar berpuasa, orang-orang yang gemar bersedekah, akan tetapi mereka itu takut dan khawatir jangan-jangan tidak diterima amalan mereka sendiri. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Merekalah orang-orang tersebut, orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu dalam memperolehnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara upaya kita untuk tetap sabar di atas agama ini, yang keenam, yaitu senantiasa meminta dan berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala akan ketetapan dan keistiqomahan di atas petunjuk dan hidayah Islam ini. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Fakultu ya Nabi Allah, amanna bika wa bima ji'ta bihi, fahal takhafu alaina? Qala na'am, innal quluba baina isba'ain min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Rawahu Muslim wa ghairuh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu memperbanyak doa mengatakan, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku ini di atas agamamu. Maka Anas bin Malik mengatakan, wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan beriman terhadap sunnah-sunnahmu. Apakah engkau masih khawatir kepada kami? Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah, sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan membolak-balikkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan atau kehendaki. Jika saja seorang yang terpelihara dan terjaga imannya selalu meminta istiqamah, lalu bagaimana dengan kita ini? Berarti kita jauh lebih banyak untuk selalu minta istiqamah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita di atas iman, di atas Islam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.